Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Intan di channel YMS. Sebelum mulai belajar, jangan lupa dong di subscribe, like, and share. Jangan lupa tekan loncengnya ya. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk pembelajaran 5, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, tema 1, indahnya kebersamaan. Kalian sudah siap belajar dengan Bu Intan? Yuk, jangan lupa disiapkan buku pelajarannya, buku tema, dan buku tulisnya ya. Nanti kalian simak baik-baik video penjelasan dari Bu Intan, kemudian materinya kalian catat. Siap ya nak? Dengarkan video penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke pembelajaran 5. Pembelajaran 5 di subtema 1 ya. Kalian buka bukunya halaman 58. Yuk dibuka bukunya, halaman 58, sudah ya? Nah, dengarkan baik-baik, Bu Intan bacakan. Apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Masih ingat? Di pembelajaran 1 kita ada cerita pawai budaya. Masih ya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Nah, suku apa yang ada di cerita pawai budaya? Ada suku Bali, Maluku, Toraja ya. Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Kalian tahu suku Minang itu berasal dari daerah mana? Suku Minang berasal dari daerah Sumatera Barat atau Padang ya. Dan ini adalah gambar salah satu pakaian adat tradisional dari suku Minang yang ada di Sumatera Barat ya. Seperti ini pakaian adatnya untuk wanita. Oke, ayo membaca. Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka, baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis maupun agama. Nah, jadi kalau kalian menjadi warga yang baik, kalian harus menghargai perbedaan yang ada di sekitar kalian. Ya, pastinya kita hidup atau kita tinggal di lingkungan masyarakat yang mempunyai berbagai keragaman serta perbedaan, baik itu keragaman budaya, keragaman etnis, agama, sosial, dan ekonomi. Oke, bacalah teks berikut dalam hati. Bu Intan tapi akan bacakan, kalian perhatikan, kalian baca dalam hati boleh. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang atau merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Saluang itu suling ya. Oke. Kita lanjut buku halaman 59. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Jadi kalau kalian pernah datang ke pesta pernikahan orang Minang atau orang Sumatera Barat Padang, itu pasti ada disambut dengan tari pasambahan.
Oke, nah ini coba kalian perhatikan, ini adalah rumah adat dari Sumatera Barat. Ini yang dinamakan rumah gadang. Nah, bentuknya atapnya runcing-runcing, ini yang dinamakan gonjong. Nah, jadi ini rumah Bagonjong ya. Dinamakan, terkenal dengan nama rumah gadang. Ya, seperti ini ya. Oke. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Pasti banyak yang tahu kalau makanan Minang ya. Makan Padang biasanya disebutnya. Nasi Padang. Siapa di sini yang suka rendang? Atau ayam bakar ya? Ayam bakar Padang itu terkenal. Oke, apa yang ingin kamu ketahui lain tentang suku Minang? Tulislah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang suku Minang, tentang suku tersebut, dan diskusikan jawabannya dengan teman satu kelompokmu. Nah, selain dari isi dari cerita di atas, apa yang ingin kamu ketahui dari suku Minang? Selain isi cerita yang di atas. Nah, nanti kamu tulis di kotak ini. Bu Intan kasih contoh. Bu Intan ingin tahu misalnya apa nama pakaian tradisional suku Minang untuk perempuan. Nah, kalau Bu Intan mau menanyakan tentang ini kan tadi di cerita nggak ada ya, nggak disebutkan apa nama pakaian tradisional suku Minang untuk perempuan. Nah, ada yang tahu nggak apa nama pakaian tradisional suku Minang seperti yang ada di gambar ini? Apa nama pakaiannya? Namanya pakaian tradisional suku Minang untuk perempuan adalah baju kurung. Nah, baju kurung. Nah, ini jawabannya. Pakaian tradisional suku Minang untuk perempuan adalah baju kurung. Nah, sekarang apa yang kamu ingin ketahui dari suku Minang? Kalian tulis ya. Seperti ini. Nanti kalian cari tahu jawabannya apa. Boleh kamu tanya, misalnya kamu punya teman atau saudara yang dari suku Minang, boleh kamu tanyakan. Oke, kita lanjut ke halaman 60. Keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas kepada suku, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Cari informasi lebih lanjut tentang keragaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan provinsimu. Tuliskan hasil temuanmu pada kelompok. Nah, sekarang kalian disuruh mencari informasi tentang keragaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan provinsimu. Nah, lingkungan provinsimu, sekarang kita berada di provinsi apa? Provinsi DKI Jakarta, ya. Coba kita cari keragaman sosial yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Dan budaya di
DKI Jakarta ya, karena kita berada di Provinsi DKI Jakarta. Apa aja keragamannya yang ada di DKI Jakarta? Keragaman budayanya. Nah, salah satunya yaitu keragaman budaya Betawi, yaitu rumah kebaya. Rumah kebaya itu rumah khas dari DKI Jakarta atau Betawi. Kemudian apa? Pencak silat. Kemudian apa budaya lainnya? Palang pintu. Palang pintu itu silat untuk menyambut pengantin. Biasanya tuh pengantin sunat Betawi, pengantin Betawi, pengantin pernikahan Betawi itu biasanya memakai kebudayaan Betawi, yaitu palang pintu. Itu salah satunya. Ya, sekarang kita lanjut. Presentasikan hasil temuanmu kepada teman satu kelompok. Jadi kamu mempresentasikan atau menceritakan keberagaman budaya dan sosial budaya yang ada di DKI Jakarta. Ya, kamu ceritakan kepada temanmu. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 61. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tari Bungong Jempa? Nah, kemarin kita di pembelajaran berapa? Belajar tari Bungong Jempa di pembelajaran 2 ya, Nak. Kita belajar tari Bungong Jempa. Sudah dipraktekkan belum gerakannya? Nah, sekarang ayo kita pelajari gerak dasar berikutnya. Coba Bu Intan tanya. Waktu pembelajaran 2 dijelaskan gerakan tari Bungong Jempa itu ada berapa? Ada 2 ya, ada yang berdiri dan ada yang duduk. Ya, yang kemarin sudah kita pelajari yaitu yang berdiri. Nah, ini adalah contoh salah satu pakaian adat tradisional dari Aceh. Ya, memakai celana, yang laki dan perempuan sama-sama memakai celana panjang, kemudian kain, biasanya dinamakan kain songket. Ya, kemudian topinya seperti ini, yang laki-lakinya, yang perempuannya memakai tutup kepala ya, pakai hijab atau pakai jilbab hitam, kemudian dikasih aksesorisnya biasanya ada ya. Oke. Ayo mengamati. Pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan 2 ya, di pembelajaran 2, kamu telah belajar gerakan dasar tari Bungong Jempa dalam posisi berdiri. Betul ya? Kemudian, apakah kamu masih ingat gerakan dasar tersebut? Masih ingat tidak? Gerakan dasar Bungong Jempa yang ada di pembelajaran 2. Oke, diskusikan dan peragakan secara berpasangan gerakan dasar tersebut. Sekarang kamu coba praktekkan lagi atau peragakan lagi gerakan dasar yang sudah kamu pelajari di pembelajaran 2. Nah, sekarang kamu akan mempelajari gerakan dasar berikutnya, yaitu gerakan pada saat posisi duduk. Amati dan baca keterangan pada gambar berikut. Nah, kalian amati gambarnya, kemudian dipraktekkan ya. Diikuti perintahnya. Tangan kanan di bahu kanan. Nah, sekarang coba kamu taruh tangan kanan kamu di bahu kanan. Dan tangan kiri di paha kiri. Ya, tangan kiri di paha kiri, tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Jadi tangan kanan di bahu, silang ya, tangan kanan di bahu kiri berarti, dan tangan kiri di paha kanan, silang ya, seperti gambar. Kemudian ditepuk 2 kali secara bersamaan, 1, 2. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Nah, sekarang diganti tangannya. Hitungnya sama, ditepuk 2 kali, 1, 2. Nah, dilakukan gerakan seperti itu hitungan 4 kali 8. Oke. Praktekkan ya. Kita lanjut ke halaman 62, gerakan G.
Tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Seperti gambar contohnya. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Bergantian ya. Pertama kanan dulu berdiri, yang kiri memegang siku. Kemudian diganti tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali. Setelah diganti tangan kanan, diganti tangan kiri. Kemudian tepuk 2 kali. 1, 2. Lakukan terus bergantian sebanyak hitungan 2 kali 8. Oke, sekarang kita lanjut ke gerakan H. Perhatikan gambarnya. Kedua tangan tepuk lurus ke depan. Tangan lurus ke depan ditepuk. Tepuk ke tengah. Setelah ke depan tepuk ke tengah. Kemudian tepuk ke atas. Dari atas tepuk lagi ke tengah. Kemudian ketika tepuk atas badannya diangkat. Jadi pas tangannya lurus di atas berdiri, badannya diangkat. Ya, lakukan gerakan itu hitungan 4 kali 8. Perhatikan gambarnya ya. Sekarang kita lanjut gerakan I. Perhatikan gambar, kedua tangan memegang lantai. Jadi tangan kamu dua-duanya pegang lantai. Serong ke kanan dan ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Ditarik ke atas dengan tangan lurus. Jadi tangannya lurus ke atas, serong lagi ke kanan, ke kiri. Bergantian, hitung 2 kali 8. Oke, seperti gambar ya. Nah, praktikkan gerakan dasar duduk tari bungung jempa di atas. Perhatikan instruksi dan peragaan dari gurumu. Nanti Bu Intan akan kirim contoh videonya ya, untuk kalian nanti praktekkan. Ini masuk di pelajaran SBDP ya. Oke, kita lanjut di halaman 63. Setelah selesai belajar menari, sekarang kamu akan mendiskusikan tangram yang telah kamu buat sebelumnya. Nah, di pembelajaran 2 juga kita sudah belajar mempelajari tangram ya. Sekarang Bu Intan tanya, apa itu tangram? Tangram itu berbentuk persegi ya, seperti kertas origami persegi. Nah, kemudian dibentuk dalam satu persegi itu bentuk bangun datar sebanyak 7 ya, bentuk-bentuk bangun datar sebanyak 7. Oke, amati kembali tangram yang telah kamu buat. Nah, kamu amati, diskusikan secara berpasangan. Di sini karena di rumah, diskusikan bersama orang rumah ya. Bangun yang digunakan untuk membentuk tangram. Nah, kamu perhatikan apakah dalam tangram tersebut terdapat segi banyak tidak beraturan? Jelaskan. Nah, kamu perhatikan. Di tangram itu ada segi banyak tidak beraturan apa tidak? Nah, segi banyak tidak beraturan itu apa? Masih ingat? Segi adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang ya. Coba kamu perhatikan yang sudah kamu buat tangramnya, ada nggak segi banyak yang sisinya tidak beraturan? Ya, sisinya tidak sama panjang. Nah, itu yang dinamakan segi banyak tidak beraturan. Ya, kamu perhatikan. Oke, pertanyaan bawahnya lagi. Kalau ada, kamu tulis ada ya. Oke, yang bawahnya, apakah dalam tangram tersebut terdapat segi banyak beraturan? Ada tidak? Kalau ada, kamu tulis ada. Segi banyak beraturan yaitu yang semua sisinya sama panjang. Panjangnya sama, kamu lihat. Dan sudutnya juga sama besar. Ya, kalau ada kamu tulis ada, kalau tidak, tidak. Oke, kita lanjut ke halaman 64. Bagaimana caramu membedakan antara segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan? Tuliskan pada diagram Freire berikut. Nah, contoh segi banyak tidak beraturan apa? Contohnya itu segi banyak beraturan yang sisinya sama panjang. Ini harus digambar ya. Contohnya yaitu persegi. Nah, karena Bu Intan seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini sisinya harus sama panjang. Kalau segi banyak beraturan. Ya, panjang sisi sama, kemudian apa? Segitiga sama sisi.
Nah, segitiga sama sisi ini juga dinamakan segi banyak beraturan. Sisinya sama ya. Kemudian apalagi segi 5. Segi 5 itu juga termasuk segi banyak beraturan. Nah, seperti ini. Ya. Sekarang contoh segi banyak tidak beraturan. Apa yang panjang sisinya tidak sama ukurannya? Persegi panjang. Ini panjang sisinya beda ya, persegi panjang. Kemudian segitiga siku-siku. Nah, ini juga beda panjang sisinya. Kemudian jajaran genjang. Nah, ini juga beda ya. Ini contohnya, segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Segi banyak tidak beraturan, bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Kamu perhatikan baik-baik ya. Oke. Ciri-ciri segi banyak beraturan. Apa ciri-cirinya segi banyak beraturan? Sisinya sama panjang. Ya, segi banyak beraturan. Apalagi contohnya? Ciri-cirinya. Sudut sama besar. Ya. Nah, segi banyak beraturan adalah apa? Segi banyak beraturan. Segi banyak yang coba siapa yang bisa jawab? Semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Ini yang dinamakan segi banyak Nah, ini yang dinamakan segi banyak beraturan. Ya, segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Sekarang di bawahnya, segi banyak tidak beraturan adalah apa? Siapa yang tahu segi banyak tidak beraturan? Segi banyak yang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Nah, ini yang dinamakan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak yang sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Kalian catat ya. Oke. Sudah dicatat?
Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, presentasikan diagram yang telah kamu buat kepada teman di sebelahmu. Nah, kamu gak usah presentasikan kepada teman, presentasikan kepada orang yang di rumah aja, kepada mamahmu. Boleh juga kirim ke guru kamu ya, ke Bu Intan kirim. Oke, kita lanjut halaman berikutnya. Ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, renungkanlah. Seberapa sering kamu bekerja sama dengan orang yang berbeda? Coba kamu pikirkan, kamu renungkan, seberapa sering kamu bekerja sama dengan orang yang berbeda? Sering nggak kamu kerja sama dengan orang yang berbeda? Orang berbeda apa? Berbeda agama, berbeda suku. Sering nggak kamu bekerja sama dengan temanmu di rumah, atau dengan orang rumah juga pastinya berbeda. Kamu sering tidak bekerja sama. Kamu renungkan. Oke, kalau kamu masih jarang atau bahkan tidak pernah, sekarang coba kamu bekerja sama, ya nak? Oke, sekarang kita lanjut. Apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui bahwa terdapat keberagaman di sekitarmu? Nah, sekarang kalau kamu sudah tahu di sekitar kamu, di lingkungan rumahmu, itu banyak keberagaman budaya, sosial, agama, suku bangsa. Itu apa yang akan kamu lakukan kalau kamu udah tahu nih? Oh, ternyata kamu berbeda dengan tetangga kamu, dengan teman kamu di rumah. Apa yang kamu lakukan? Bekerja sama, saling menghargai, ya nak? Itu ya. Oke, kerja sama dengan orang tua. Sampaikanlah kepada orang tuamu mengenai pentingnya memahami dan menghargai keragaman dan perbedaan yang ada di sekitarmu. Nah, kamu sampaikan kepada orang tuamu bahwa penting kita menghargai keragaman dan perbedaan yang ada di sekitarmu, di sekitar lingkunganmu. Baik keragaman sosial, budaya, maupun agama. Nah, sekarang minta orang tuamu menulis kesimpulan diskusi pada kolom berikut. Nah, kamu minta jangan orang tuamu menulis ya, kamu aja yang menulis. Nah, orang tuamu menyimpulkan, coba tulis di sini tugasnya. Oke, baik. Cukup pembelajaran kelima hari ini. Besok kita lanjutkan pembelajaran 6, yaitu pembelajaran terakhir di subtema 1. Oke nak, simak kembali materi hari ini. Kalian simpulkan materi hari ini. Kita lanjut besok di pembelajaran 6. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Demikian tadi penjelasan materi dari pembelajaran 5 subtema 1 keberagaman budaya bangsaku di tema 1 indahnya kebersamaan. Nah, kalian sekarang sudah mengetahui bahwa terdapat keberagaman di sekitarmu. Kita harus memahami dan menghargai keberagaman dan perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke anak-anak, semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi besok. Selamat beristirahat. Salam sehat selalu.